Maafin Bapak ya. Selama Bapak di tahanan, kamu jaga diri baik-baik. Dan juga Rehan. Kisah dimulai dengan diperlihatkan pasangan suami istri bernama Wendy dan sang istri bernama Desi. Kini mereka harus berpisah untuk sementara waktu, dikarenakan sang suami harus mendekam di balik jeruji besi selama 2 tahun, atas perilaku kriminal yang telah dilakukannya. Aku sama Rehan bakal rindu banget pas sama kamu. Suami di penjara membuat Desi dilanda kesepian yang begitu mendalam. Des, kamu kenapa? Kok ngelamun kayak gitu? Kamu cerita aja sama kita kalau lagi ada masalah. Meskipun begitu, Desi selalu menampik ajakan teman-temannya, walaupun hanya sekedar untuk mencari hiburan. Daripada kamu terus-terusan mikirin Mas Wendy, mending kamu ikut kita aja habis pulang kerja, ya nggak? Nah, itu dia. Mau kemana? Tumben banget kalian ngajakin aku pergi. Ya lihat dangdutan lah di kampung sebelah, ya nggak? Banyak cowok gantengnya loh. Kalian aja deh. Siapa tahu kalian bisa dapet jodoh kan di sana. Kalau aku kan udah ada Mas Wendy. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, Desi pun mencoba mengusirnya dengan bermain medsos, namun apa yang terjadi? Dia ngajak ketemuan. Kalau aku jadi ketemuan sama dia, Mas Wendy gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa kali ya. Ya, justru dari medsos tersebutlah, Desi mulai dikenalkan dengan seorang cowok bernama Yogi. Pak yang kaya, akhirnya kita bisa ketemu. Kamu udah punya suami atau belum sih? Udah. Tapi suami aku masih ditahan. Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ya, aku main sosial media biar aku nggak kesepian aja. Terus tiba-tiba malah ketemu Mas Yogi. Aku tuh senang banget bisa kenal sama Desi. Dan dari sinilah, bintik-bintik asmara terlarang di antara mereka dimulai. Tak hanya sekali, setelah pertemuan tersebut, mereka justru makin terlena dan terus membuat janji untuk pergi bersama, seperti sejoli yang sedang dimabuk asmara. Hingga akhirnya, penggarapan kebun kacang pun tak bisa dihindarkan lagi. Maknyos bosku, Maknyos, Jos, enak banget bosku. Mas, ini Rehan dari tadi nelponin aku loh. Kamu nggak bangunin aku sih? Kamu aja tidurnya pules banget kok. Habis ini nanti aku pulang ya. Iya. Tahanan 380, ikut saya ke ruangan karena ada panggilan telepon. Cerita soal seringnya Desi kelayapan hingga larut malam, akhirnya sampai juga ke telinga sang suami yang masih di balik penjara. Ya halo mbak. Apa? Desi sering keluar malam? Mendengar semua itu, Wendy pun gundah, serta bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan istrinya. Lagi mikirin apa sih? Kayaknya kamu lagi galau banget. Katanya istriku itu sering keluar malam. Wah, kalau begitu bahaya, Wen. Jangan-jangan dia ada laki-laki lain. Asmara terlarang antara Desi dengan Yogi, akhirnya mulai menuai bencana, sebab Desi kini berbadan 2. Aku hamil, Mas. Udah 1 bulan aku nggak datang bulan. Apa? Itu anak kita? Iya, Mas. Aku yakin, Mas. Itu hasil dari hubungan kita. Mas, aku takut, Mas. Aku takut kalau sampai Mas Wendy tahu. Karena takut akan akibatnya, ide gila pun muncul di pikiran Yogi, yaitu dengan menghilangkan janin tersebut. Sayang, gimana? Berhasil? Belum, Mas. Kandungan aku udah kelewat. Waduh. Ya udah, kamu gak usah khawatir ya. Kamu minum ini. Kalau nanti nggak ada hasil, kita cari jalan lain, oke? Ayo sayang. Perubahan yang terjadi pada tubuh Desi, bikin teman satu kerjaannya bertanya-tanya. Hingga akhirnya, Desi pun berterus terang pada mereka. Kamu kenapa, Des? Kok kamu lemes banget? Nggak apa-apa. Cuma lagi nggak enak badan aja. Mual-mual gitu. Jangan-jangan kamu hamil, Des? Hamil sama siapa? Kan suami kamu masih di tahanan. Aku hamil sama Yogi. Temen aku dari sosial media itu. Wah, urusannya nggak beres nih. Kalau suami kamu tahu gimana, Des? Kayak aku bingung banget.
Didera rasa takut karena sang suami akan segera keluar, Desi dan Yogi pun terus mencari cara untuk menghilangkan janin tersebut. Namun apa yang terjadi? Gimana, Des? Kamu udah berasa efek obatnya? Belum, Mas. Aku takut, Mas. Gak ada hitungan sebulan, suamiku tuh bebas, Mas. Nanti kalau dia tahu, terus bayi ini, Mas aku takut, Mas, aku bingung. Ya, semua usaha dan rencana yang dilakukan mereka selalu menemui jalan buntu. Sehingga Desi pun akhirnya memutuskan untuk menjauh dari Yogi. Mas, Apa? kayaknya ini terakhir kali kita ketemu deh. Apa? Hubungan terlarang Desi dan Yogi pun berakhir sudah. Sementara Wendy sang suami, sekarang sudah bisa menghirup udara bebas dan berkumpul lagi dengan keluarga. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi seperti ini ya. Bapak merasa bahagia banget, Bu. Ibu juga bahagia banget, Pak. Bapak bisa balik lagi kumpul sama kita di rumah. Tapi Pak, jangan ninggalin Rehan lagi ya. Selama ini Ibu sering ninggalin Rehan. Bu, benar yang Rehan bilang? Iya, Pak. Kan aku ada tambahan lembur. Jadi ya berangkat kerjanya malam, Pak. Oh gitu ya? Beberapa bulan setelah kebebasannya, rumah tangga Wendy dan Desi pun berjalan seperti biasanya. Masih terasa harmonis tanpa pertengkaran. Tapi malam itu, Wendy dibuat kaget dengan perubahan drastis pada tubuh Desi. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya kamu hamil udah berapa bulan sih, Bu? Bapak kan baru beberapa bulan bebas dari penjara, Bu. Coba deh kamu hitung sendiri, Pak. Lagian kerjaan aku kan makan, tidur. Ya pantas lah, Pak, makin gendut. Desi yang takut atas kecurigaan sang suami, dia pun kemudian memberi saran pada suaminya. Namun apa yang terjadi? Gimana kalau pas bayi ini lahir, kita kasih orang aja? Kamu ngomong apa sih, Bu? Gak baik tau ngomong kayak gitu. Ibu tuh cuma takut kalau kita nggak mampu ngerawatnya. Walaupun Bapak nggak ada kerjaan tetap sekarang ini, tapi Bapak masih sanggup untuk menafkahi kita semua, untuk menafkahi bayi itu. Ya, ide gila yang disampaikan Desi justru malah bikin Wendy semakin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Desi. Singkat cerita, kelahiran bayi dalam kandungan Desi tinggal menunggu hari. Pikiran Wendy pun berkecamuk soal bayi tersebut. Benarkah bayi tersebut hasil penggarapannya? Itu anak itu, bener kan hasil dari hubungan kita? Udahlah, Pak. Ibu udah kesakitan banget ini, Pak. Ya jawab Bapak dulu dong. Cepetan, Pak, sakit. Setelah melahirkan, Wendy pun masih penasaran dengan keberadaan bayi tersebut. Dia pun terus-menerus mendesak pengakuan dari Desi, dan apa yang terjadi. Kamu selingkuh? Jujur jawab. Maafin aku, Pak. Bayi itu memang hasil hubunganku sama orang lain. Apa? Hah? Siapa laki-laki itu? Di mana rumahnya? Namanya Yogi, Pak. Aku juga nggak tahu rumahnya di mana. Ya, mendengar pengakuan tersebut, Wendy pun naik pitam dan tak tinggal diam. Dia pun segera cari tahu sosok lelaki yang sudah tega menggarap kebun kaca miliknya. Selingkuhan kamu itu ini. Kau akan kasih dia pelajaran. Dan dia harus bertanggung jawab sama bayi itu. Berbekal informasi dari sang istri, tak butuh waktu lama bagi Wendy untuk menemukan sosok lelaki yang sudah berani menanam benih terlarang di kebun kacang garapannya. Pengen cari buah apa ya? Kok pakai direkam segala? Anak saya kan lagi suka buah jambu katanya. Jadi dia maunya itu beli buah jambu di tempat langganan ibunya. Makanya saya videoin tadi. Setelah berhasil menemukan Yogi, Wendy pun memastikan dulu kepada Desi tentang sosok Yogi yang sempat direkamnya. Ini yang di video, selingkuhan kamu itu kan? Iya, Pak. Bener. Setelah mendapat kepastian dan pengakuan dari Desi, hati Wendy pun langsung membara. Emosinya memuncak sampai ke ubun-ubun. Dan apa yang terjadi? Siapa, Bro? Cepet kejar. Kejar, Bro. Kejar. Oh. Bal. Sehat? Sehat, Mas. Mana, Mas? Jalan biasa, cari angin jalan-jalan. Kamu Yogi kan? Hah? Kamu sudah mengganggu kan? Kamu sudah mengambil istriku kan? Hah? Ya,
Wendy pun langsung hajar Yogi tanpa ampun hingga tak bernapas lagi. Dan di akhir cerita, Wendy yang baru aja menghirup udara bebas, kini harus kembali berurusan dengan polisi. Atas perbuatannya tersebut, kini Wendy harus kembali merasakan dinginnya tembok penjara, dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.